Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto merasa gembira jika pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan paslon 1 Anies Baswedan memiliki komitmen yang sama untuk memberantas korupsi. Hal itu disampaikan Prabowo yang ditemani Gibran Rakabuming Raka, usai hadiri acara penguatan anti korupsi untuk penyelenggara negara berintegritas, Paku Integritas, yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan Rabu, 17 Januari 2024, malam. Saya merasa sekarang ada kesadaran dari semua elit politik, bahwa rakyat kita menuntut korupsi harus diberantas, kata Prabowo. Prabowo juga mengatakan, jika korupsi ini membahayakan bagi masa depan bangsa. Tak hanya itu, dirinya juga mendukung upaya dari KPK dan penegak hukum lainnya untuk mengawasi kekayaan negara untuk lebih diperkuat. Pendekatan saya adalah pendekatan yang saya sampaikan yang pertama, sistemik sistemnya kita harus perbaiki, kualitas hidup semua pelaku penegak hukum harus kita perbaiki, kata Prabowo. Dan yang ketiga memberi contoh dari atas. Pemimpin harus memimpin dengan contoh dan kita harus memberi contoh dan memberi kehendak politik, tekad politik untuk memberantas korupsi, imbuhnya. Sebelumnya, Ketua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Nawawi Pomolango mengungkap 4 hambatan kerja-kerja pemberantasan korupsi di hadapan 3 pasangan Capres dan Cawapres periode 2024 hingga 2029. Paslon 1 dan 3 juga memiliki komitmen yang sama untuk memberantas korupsi. Jadi saya merasa sekarang ada kesadaran dari semua elit politik bahwa rakyat kita menuntut korupsi harus diberantas. Korupsi ini melemahkan bangsa, korupsi ini membahayakan masa depan bangsa. Dan tadi sudah dijelaskan 3 paslon, saya kira semuanya positif, upaya KPK juga yang sudah dipaparkan positif. Hambatan-hambatan kami catat, kami akan dukung semua upaya untuk memperkuat KPK dan juga penegak-penegak hukum lainnya, polisi, kejaksaan, semua instrumen penegakan hukum, instrumen mengawasi kekayaan negara harus kita perkuat. BPK, BPKP, semua instrumen-instrumen itu harus kita perkuat. Dan tadi pendekatan saya adalah pendekatan yang saya sampaikan adalah pertama, sistemik, sistemnya kita harus perbaiki. Kualitas hidup semua pelaku penegak hukum harus kita perbaiki. Dan yang ketiga, memberi contoh dari atas. Ingat Rasulullah, pemimpin harus memimpin dengan contoh. Dan kita harus memberi contoh dan memberi kehendak politik, tekad politik untuk memberantas korupsi.